al-masyiah. Allah punya kehendak. Dan kehendak Allah tidak dibatasi oleh siapapun. Dan Allah tidak peduli kehendaknya berlainan, berseberangan dengan kehendak kekasihnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, bahkan Jibril, Mikail alaihi salatu wassalam, enggak peduli. Maka ayah seorang nabi Allah kekalkan di neraka. Ibu seorang nabi Allah kekalkan di neraka. Anak seorang nabi, istri seorang nabi Allah kekalkan di neraka. Allah nggak ada rasa tidak enak. Ya, gimana ya? Kayaknya nggak enak banget nih. Mosok orang tua Nabi Muhammad SAW masuk neraka? Nah, nggak ada. Nggak ada, justru itu ujian. Nggak ada rasa nggak enak. Nggak peduli. Salah satu sifat Allah adalah tidak peduli. Tidak peduli. Hatta kepada kekasihnya Rasulullah SAW, kekasih Allah Rabbul Alamin. Bahkan puncak daripada kekasih, puncak dari cinta. Kalau kekasih kan Habib, ini lebih tinggi dari Habib. Ya, wali, ya, wali termasuk kekasih. Ini lebih tinggi. Dan di muka bumi jagat raya ini cuman ada dua. Cuman ada dua manusia. Ghayatul hub, puncak dari cinta. Apa istilahnya? Apa sebutannya? Khalil. Khalil. Khalilullah, Khalilur Rahman. Cuman ada dua. Siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Seandainya ada tiga, maka seandainya aku boleh mengikat Khalil, maka yang akan jadi Khalilku adalah Abu Bakar. Seandainya, jadi tidak. Kalau Umar Nabi, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, maka yang akan jadi Nabi adalah Umar. Nah, dari sini kita tahu Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Umar kan mewakili para Nabi, itu seandainya 124.000. Sedangkan Abu Bakar, Khalil cuma 2. Ya. Maka jangan antum tidak faham. Seandainya ada Nabi lagi setelah aku, tentu Umar jadi Nabi. Timbul pertanyaan, kok Umar? Kenapa enggak Abu Bakar? Nah, ini enggak paham. Abu Bakar lebih tinggi, Khalil. Ya. Nah, dua kekasih Allah. Ghayatul hub, puncak dari cinta. Allah tidak peduli. Allah bikin hatinya sakit. Allah bikin hatinya sedih. Allah bikin hatinya hancur. Kenapa? Ayah ibunya masuk neraka. Sedih sekali, hancur sekali. Ya. Gimana? Masalah. Inilah kehendak Allah. Allah tidak peduli kehendaknya berseberangan dengan siapapun, apalagi musuh-musuh Allah. Kekasih Allah nggak peduli. Inilah Allah Rabbul Alamin. Ya. Karena apa? Karena Allah punya kehendak, pasti terjadi. Kehendak apa istilahnya? Kehendak apa istilahnya? Kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah. Si A masuk surga, si B masuk neraka, si C begini, si D begini, dan itu pasti terjadi. Ini kehendak kauniyah. Ada kehendak kauniyah, ada juga kehendak syar'iyah.
Kehendak syariah ini kehendak Allah yang baik. Innallaha yuridu, wallahu yuridu. Kan banyak sekali. Wallahu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Apakah pasti terjadi? Belum. Berapa banyak kaum muslimin yang memilih apa? Milih sulit. Padahal Allah menghendaki jangan sulit. Carilah yang mudah. Hujan lebat, mending ke masjid sholat berjamaah apa sholat di rumah? Sholat di rumah. Itu kehendak Allah. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Nah, banyak dari kita melawan kehendak Allah syariah ini. Cari-cari payung, ya, cari-cari mantel, ya, Allah nggak suka. Antum ke Bandung, antum ke Surabaya, sholat zuhur 4 rakaat apa 2 rakaat? 2 rakaat mudah, iya kan? Bahkan kalau ada sesuatu, ngejar pesawat, ngejar kereta, ngejar mobil, zuhur langsung asar, maghrib langsung isya, mudah. Ini yang ada yang nggak mau, tetap 4 rakaat, nggak mau dijama, padahal diperlukan. Inilah kehendak Allah secara syar'iyah. Kehendak Allah secara syar'iyah bisa terjadi, bisa tidak. Yang jelas pasti baik. Pasti baik, kehendak syariah pasti baik. Beda dengan kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah Allah pasti terjadi. Nggak mungkin nggak terjadi. Bisa apa? Bisa baik, bisa tidak baik. Ya kan? Bisa baik, bisa tidak baik. Tapi pasti terjadi. Itulah kehendak kauniyah. Dan semua dengan lafaz arada yuridu, sya'a yasha'u. Berkehendak, berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu, maka Allah mengatakan kun, jadilah, maka pasti terjadi. Kira-kira kehendak kauniyah apa syariah ini? Kauniyah kan pasti terjadi. Ya kan? Bisa baik, bisa tidak baik. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Iblis disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, enggak mau. Apakah ini kehendak Allah? Iblis tidak mau sujud kepada Adam, apakah ini kehendak Allah? Jawabnya iya. Kehendak apa? Kauniyah. Terjadi? Terjadi kan? Kauniyah. Secara syariah Allah menghendaki iblis sujud kepada Adam apa tidak? Iya. Secara syariah Allah menghendaki iblis sujud kepada Adam. Ya iya kan? Orang nyuruh kok. Sama dengan Allah nyuruh kita sholat, Allah nyuruh kita puasa, Allah nyuruh kita menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Ini kehendak apa? Syariah. Yang pasti baik, pasti berpahala, mendatangkan ridha Allah. Tetapi secara kauniyah, teruskan. Secara kauniyah, ada yang sholat, ada yang nggak sholat. Ada yang tidak puasa, ada yang tidak menggigit sunnah dengan gigi geraham, ada yang berbuat bid'ah, ada yang berbuat syirik. Ini kauniyah. Secara syariah, Allah menghendaki kebaikan. Kenapa dibagi dua seperti itu? Karena memang ada. Yang ini memang kehendak, yang ini memang kehendak. Ya. Disinilah ulama nggak pernah keluar dari dalil. Emang ini kehendak, masa mau dibuang? Maka disimpulkan, yang ini kehendak kauniyah, yang ini kehendak syariah. Karena memang ada. Sama dengan lafaz ma'a, Allah bersama. Allah bersama.
Allah bersama seluruh manusia? Apa tidak? Jawabnya iya. Ya. Mana dalil? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalian di sini siapa? Semua. Saya, antum, si Yahudi, si Nasrani, si musyrik, si kafir, si muslim, semua Allah bersama mereka. Ya kan? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersama kalian. Kalian semua manusia, dimanapun kalian berada. Ini umum. Nah, sementara di ayat lain ada innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'al muhsinin. Ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Berarti kalimat Allah bersama dengan orang-orang yang sabar berarti apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Allah tidak bersama dengan orang-orang yang tidak sabar. Paham? Iya dong. Ya. Masa Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, Allah juga bersama dengan orang-orang yang tidak sabar, ya sia-sia dong kalimat itu. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti Allah tidak bersama dengan orang-orang yang tidak sabar, yang tidak bertakwa. Pasti? Ya pasti. Duh, lalu bagaimana tadi? Allah bersama kalian semua, dimanapun kalian berada. Disinilah para ulama tampil. Ma'a di sini secara umum, ma'a di sini secara khusus. Apa secara umum? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa artinya? Melihat, mendengar, mengetahui. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya Allah selalu melihat apapun yang sedang kalian lakukan dimanapun kalian berada. Itu yang dimaksud. Nah, kalau yang khusus, Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah membela orang-orang yang sabar. Ini umum, ini khusus. Begitu juga kehendak ini. Karena dua-duanya ada dalil. Maka inilah dari sini semakin yakin kita bahwa Allah tidak membiarkan ajaran Islam ini liar. Allah bangkitkan para ulama untuk mengajarkan kepada kita, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Ya, kan nggak ada itu dari Nabi. Ya, coba antum cari dalil. Nabi mengatakan ma'iyah Allah dibagi dua, umum dan khusus. Kehendak Allah dibagi dua, kauniyah dan syariah. Gak ada Nabi bersabda seperti itu. Sama dengan takdir, ada 4 rukun. Nabi gak pernah bersabda seperti itu. Kok bisa? Inilah bukti bahwa Allah akan membangkitkan setiap berapa? Setiap 100 tahun sekali. Ini janji Allah lewat lisan Nabi SAW dan terbukti. Ini pelajaran besar bagi kita. Jangan ngutak-ngatik ayat Al-Quran sendiri. Jangan memahami hadis-hadis Nabi sendiri. Lihat ulama-ulama kita. Apa kata Syekh Albani, apa kata Syekh bin Bas, apa kata Syekh Utsaimin, apa kata Ibnu Hajar, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan seterusnya. Itu ulama-ulama kita. Maka berhentilah berfatwa. Berhentilah mengutak-ngatik dalil. Ulama kita sudah selesai. Kita tahu dari mereka tentang 4 hal ini. Ketika ada yang bertanya mana ada ajaran dari Nabi, tauhid dibagi 3, ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Setelah dibeberkan ayat-ayatnya baru begitu. Ya. Hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang dicontohkan oleh Nabi. Mana ada sabda Nabi seperti itu. Tetapi setelah diberikan dalilnya, ayatnya, hadisnya, baru kita paham. Ya.